Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati, serta segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung, Lampung, dan sekitarnya, serta para pendengar radio yang lainnya. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah membahas tentang tafsir dari ayat yang keberapa? Yang kedua dari surat Al-Kafirun. Ayat itu bunyinya apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan apa? Menyembah apa yang kalian sembah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwa ayat ini sekurang-kurangnya mengandung dua prinsip dasar. Ayat ini sekurang-kurangnya mengandung dua prinsip dasar. Siapa yang bisa menyebutkan? Bagus, silakan. Pertanyaan berikutnya. Prinsip yang pertama, jangan menyembah sesembahannya kaum musyrikin. Ketika kita menyampaikan hal ini kepada sebagian kaum muslimin yang mereka itu gemar untuk gonta-ganti apa? Sesembahan. Manakala kita katakan kepada mereka bahwasanya ini adalah perilaku kaum musyrikin Quraisy, mereka akan mengatakan, kenapa kalian samakan kami dengan para penyembah berhala? Sedangkan kami bukanlah menyembah berhala. Kami hanyalah datang ke kuburannya orang-orang saleh, para waliullah. Kenapa kalian samakan
berhala atau waliullah dengan apa? Berhala. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka menyembah berhala, sedangkan kami berbeda dengan mereka. Kenapa kalian samakan kami dengan mereka? Bagaimana cara menjawab argumen ini yang kita sampaikan kemari dengan 3 jawaban? Siapa yang bisa menyebutkan 3-tiganya? Ya. 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 Bagus. Silakan. Jadi, apa yang tadi disampaikan betul. Pertama adalah dengan kita katakan, apakah betul yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy hanya apa? Berhala. Jawabannya apa? Tidak. Yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy bukan hanya apa? Berhala. Mereka juga menyembah apa? Orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, andaikan yang mereka sembah hanyalah berhala saja, ketahuilah bahwasanya berhala itu adalah patung dari siapa? Orang-orang soleh. Berarti ujungnya sama. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat yang berisikan larangan menyembah selain Allah itu bersifat umum, mencakup berhala dan juga para wali. Ini 3 jawaban untuk membantah argumen mereka. Jadi, ayat yang kedua dari surat Al-Kafirun, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita harus berlepas diri, membebaskan diri kita dari sesembahan orang-orang kafir dan juga dari bentuk peribadatan mereka. Dan prinsip ini dipraktekkan dengan baik oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dipraktekkan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah ada suri teladan. Telah ada suri teladan dalam diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Apa suri teladan tersebut? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idh qalu liqaumihim. Manakala Nabi Ibrahim dan para pengikutnya berkata kepada kaumnya. Apa isi perkataan mereka? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami, yaitu Nabi Ibrahim dan para pengikutnya yang setia, kami semua berlepas diri dengan apa yang kalian sembah wahai kaumku. Tegas. Nabi Ibrahim tegas dan gamblang bahwasanya kami tidak turut campur, kami berlepas diri. Beda antara kami dengan kalian. Kafarna bikum, dan kami mengingkari peribadatan kalian. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan
antara kami dan kalian akan ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Jadi ada batas akhirnya. Permusuhan dan kebencian itu akan tetap ada manakala mereka masih melakukan perbuatan apa? Syirik. Tapi kalau mereka mau beriman kepada Allah akan berubah 180 derajat menjadi saudara yang terdekat. Tapi manakala mereka masih bersikukuh untuk menyembah selain Allah, maka Nabi Ibrahim mencontohkan agar kita berlepas diri dengan sesembahan-sesembahan mereka. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ustaz, kebencian, permusuhan, ketidaksukaan. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di hati. Kebencian tempatnya di mana? Di hati. Bisa enggak kita tersenyum dengan orang yang kita benci? Bisa enggak? Bisa? Mungkin? Mungkin. Senyum palsu. Bukan cinta palsu. Kalau misalnya kita harus benci dengan orang-orang musyrik, apakah berarti kita harus membunuh mereka? Manakala kita bermusuhan dengan orang-orang musyrikin, apakah berarti kita harus berbuat jelek dan buruk kepada mereka? Nah, bedakan ya, antara sesuatu yang ada dalam hati berupa permusuhan, dan ini harus ada di dalam hati setiap muslim, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam ayat lain, Al-Mujadilah ayat 22. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan pernah berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Berarti akan terus apa? Benci. Tapi benci itu tempatnya di mana? Di hati. Seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang ada dalam hati kebencian, apakah harus diwujudkan dalam perilaku secara lahiriah? Belum tentu. Kenapa Ustaz? Karena di dalam ayat lain, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kalau tadi surat Al-Mumtahanah ayat berapa? 4. Berarti 4 ayat berikutnya. 4 ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum. Dan mereka tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi bedakan ya antara sesuatu yang ada dalam hati berupa permusuhan ini harus ada. Kenapa? Karena mereka berbuat apa? Syirik. Ya. Jadi jangan sampai karena kita berbuat baik kepada mereka secara lahiriah kemudian melunturkan kebencian kita. Jangan. Karena kebencian ini adalah merupakan salah satu ciri khas orang yang hakikat atau beriman kepada Allah betul-betul sejati. Kebencian harus ada. Tapi manakala kita berbuat baik kepada mereka secara lahiriah, ini diperintahkan di dalam agama kita. Jadi itu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada kita dalam mempraktekkan prinsip
berlepas diri dari sesembahannya orang-orang apa? Musyrik. Apa keuntungannya Ustaz? Banyak keuntungan yang akan dipetik oleh orang-orang yang berlepas diri dari kaum musyrikin. Di antara keuntungan duniawinya, dia akan dikaruniai keturunan yang soleh. Jadi kalau misalnya panjenengan berumah tangga, panjenengan pingin anak-anak yang soleh, maka janganlah panjenengan mendekat dengan orang-orang apa? Musyrikin. Karena manakala seorang berlepas dari orang-orang musyrik, maka dia akan dikaruniai keturunan yang soleh. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 49 sampai 50. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ketika Nabi Ibrahim menjauhkan diri dari orang-orang musyrikin dan apa yang mereka sembah selain Allah, manakala Nabi Ibrahim melakukan ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Maka kami karuniakan kepada Ibrahim, Ishak dan siapa? Yakub. Dua orang sekaligus. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Dan dua-duanya sama-sama dijadikan siapa? Nabi. Luar biasa. Dapat keturunan siapa? Nabi. Bukan berarti kalau kita nanti dapat anak Nabi ya. Nabi sudah berhenti. Ya, kenabian dan kerasulan sudah berhenti. Tidak. Ini menggambarkan kepada kita bahwasannya manakala seorang menjalankan perintah Allah untuk berlepas dari sesembahan kaum musyrikin dan dari mereka, Allah mengaruniakan keturunan yang soleh. Tidak tanggung-tanggung. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai Ishak dan Yakub dan dua-duanya sama-sama Nabi. Tidak cukup sampai di situ. Wa wahabna lahum min rahmatina. Dan kami anugerahkan kepada mereka dari rahmat kami dan kasih sayang kami. Tidak cukup sampai di situ. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami jadikan mereka memiliki tutur kata yang baik dan mulia. Jadi manakala kaum muslimin melepaskan diri dari orang-orang musyrikin, mereka akan terbiasa dengan lisan yang baik. Sehingga diberilah oleh Allah karunia tutur kata yang sopan. Tapi manakala mereka selalu bergaul, kehidupannya selalu dikelilingi oleh orang-orang musyrikin, maka sedikit banyak pasti akan terpengaruh perilakunya. Makanya mencari lingkungan yang saleh itu sangat apa? Sangat menentukan. Betapa banyak anak-anak yang orang tuanya baik-baik, tapi anaknya apa? Rusak. Karena nyontoh siapa? Karena nyontoh lingkungannya. Betapa banyak anak kiai jadi apa? Apa iya? Betapa banyak anak guru atau anak kiai yang kemudian rusak. Karena apa? Karena pengaruh lingkungannya. Makanya memilih lingkungan yang baik itu sangat penting. Maka dalam pepatah Arab mengatakan al-jaru qablad dar. Kalau kalian mau memilih rumah, lihatlah tetangga sebelum melihat rumahnya. Al-jaru qablad dar. Lihat tetangga dulu sebelum apa? Rumahnya. Jangan lihat rumahnya dulu baru apa? Tetangganya rumahnya udah bagus, tidak peduli tetangganya bagaimana. Lihat dulu tetangganya. Bagus enggak tetangganya? Maka ini penting untuk diperhatikan. Karena masalahnya lah keturunan kita bagaimana nanti. Ya. Mungkin sekarang kita bisa melindungi diri kita. Belum tentu nanti keturunan kita, anak-anak kita akan terlindungi. Jadi ini adalah di antara buahnya orang-orang yang apa? Melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melepaskan diri dari orang-orang musyrikin dan sesembahan mereka. Ini ayat yang kedua. Sekarang kita akan masuki ayat yang ketiga. Bunyinya apa? Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dan kalian, wahai orang-orang musyrikin,
wahai orang-orang kafir, bukanlah penyembah apa yang aku, yaitu oleh Nabi SAW sembah. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya orang-orang musyrikin saat itu tidak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi SAW. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW di mana beliau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para oknum yang menawarkan arisan keyakinan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kata mereka, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami 1 tahun, nanti kami akan menyembah apa? Tuhan kalian 1 tahun. Ini janji dari siapa? Jadi orang-orang musyrik. Berapa orang yang datang saat itu? Ada 4 orang. 4 orang yang menemui Nabi SAW. Yang pertama Al-Aswad bin Al-Muttalib. Yang pertama Al-Aswad bin Al-Muttalib. Yang kedua Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang ketiga Umayyah bin Khalaf. Yang keempat Al-As bin Wa'il. 4 pembesar Quraisy datang kepada Nabi SAW untuk menawarkan apa tadi? Arisan apa? Keyakinan. Sembahlah Tuhan kami 1 tahun, kami akan menyembah Tuhan kalian apa? 1 tahun. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan kami. Oh, Nabi kok bisa mengatakan seperti itu? Apakah mereka tidak ada kemungkinan untuk masuk Islam? Ada kemungkinan tidak? Hah? Apakah orang-orang musyrikin Quraisy tidak ada yang kemudian masuk Islam? Ada tidak? Ada. Contohnya siapa? Hah? Umar. Kemudian Abu Sufyan. Siapa lagi? Ikrimah. Putranya siapa? Abu Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Ya. Akhirnya masuk Islam loh. Nabi SAW mengatakan kalian itu tidak akan pernah menyembah Tuhan kami. Artinya penegasan dari Nabi SAW bahwasanya kalian itu mustahil akan masuk Islam. Kenapa Nabi berani mengatakan seperti itu? Karena berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah. Makanya ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Betul. Tidak ada satupun dari 4 orang ini yang masuk ke Islam. Mereka meninggal dalam keadaan kafir. Ada yang mati tewas ketika perang Badar. Ada yang mati sebelum itu. Semuanya 4 orang itu mati dalam keadaan kafir. Tidak ada satupun di antara mereka yang mati dalam keadaan Islam. Dan ini mukjizat dari Nabi SAW. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy mereka takut sekali. Kalau sudah dikatakan apa-apa oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW ngomong tidak apa? Tidak sembarangan. Pernah suatu ketika Nabi SAW mendoakan. Satu persatu para pembesar Quraisy agar mati. Katakan, ya Allah, binasakanlah fulan. Jadi target apa? Operasi. Jadi TO. Target operasi. Ya Allah, binasakanlah fulan. Begitu dengar mereka berita itu sampai mereka ketakutan mereka. Akhirnya mereka tidak pergi perang karena takut apa? Takut mati. Akhirnya mati juga. Tidak di perang pun mereka akan apa? Akan mati di tempat yang lain. Betul. Bahkan diceritakan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya mereka itu mati di tempat yang ditentukan oleh Nabi SAW. Fulan akan mati di anu, fulan akan mati di anu, fulan akan mati. Mereka sudah, kalau sudah kayak gitu. Walaupun mereka itu tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka yakin bahwasanya Muhammad itu apa? Jujur. Tidak mungkin Nabi Muhammad berbohong. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, La wala antum abiduna ma'a'bud. Kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Benar. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan penegasan seperti ini atau pemastian seperti ini berapa kali dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya dalam ayat lain mirip dengan ayat ini, penegasan dari Nabi dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 23 sampai 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina." Wahai orang-orang musyrikin Quraisy, seandainya kalian ragu dengan Al-Quran.
Seandainya kalian ragu dengan apa? Al-Quran. Fa'tu bisuratin min mithlihi. Datangkanlah satu surat yang mirip dengan Al-Quran. Kalau kalian ragu bahwasanya Al-Quran itu adalah bikinannya Muhammad, bukan apa? Wahyu, bikinannya manusia biasa. Coba kalian bikin satu surat yang mirip dengan surat tersebut. Bikinlah. Ditantang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Tidak cukup hanya kalian cari orang-orang yang bisa menolong kalian selain Allah. Kalau kalian benar-benar orang yang betul. Coba karang satu surat yang mirip dengan Al-Quran. Satu surat saja. Kemudian kata Nabi SAW apa? Fa'illam taf'alu. Seandainya kalian tidak mampu untuk melakukannya. Walan taf'alu. Dan kalian mustahil bisa melakukannya. Jadi pertama apa? Kalau kalian tidak mampu untuk melakukannya. Dan memang kalian tidak akan apa? Mampu. Ini pemastian dari Nabi SAW. Mirip kayak tadi. Kalian pasti akan mati dalam keadaan apa? Kafir. Ini juga kalian itu tidak mungkin bisa mendatangkan apa? Surat yang mirip dengan apa? Dengan Al-Quran. Ustaz, sekarang apa betul Ustaz? Orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak menyembah Allah. Betul tak? Betul. Betul. Masih ingat dulu kita pernah membawakan kisah tentang pertanyaan Nabi SAW kepada salah satu musyrikin Quraisy. Kata Nabi SAW, kam ilahan ta'budul yaum. Berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Masih ingat berapa Tuhan yang disembah saat itu? Hah? Sab'ah. Sab'ah itu berapa? 7. Wahidun fis sama wa sittatun fil ard. 1 yang di langit, 6 di bumi. Yang di langit siapa? Allah. Berarti orang-orang musyrikin Quraisy juga menyembah apa? Allah. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan mereka tidak menyembah Allah? Padahal kenyataannya ada di antara mereka yang menyembah apa? Allah. Nah, bagaimana ini? Ada yang bisa menjawab? Kalau kita cermati kisah tadi, niscaya ada di antara jamaah sekarang bisa menjawab. Nabi pertanyaannya kepada orang tadi apa? Orang musyrik tadi, berapa yang engkau sembah hari ini? Katanya berapa? 7. 1 di langit, 6 di mana? Di bumi. Mereka menyembah Allah. Betul enggak? Betul. Tapi mereka tidak bertauhid. Alias mereka menyembah Allah dan selain Allah. Dan yang dimaksud dalam ayat ini, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak akan menyembah Tuhan kami dengan cara tauhid. Artinya kalian bisa jadi menyembah Tuhan kami, cuman kalian itu musyrik. Artinya kalian itu mendua. Menyembah Allah ya iya, menyembah wali ya iya. Dan ini bukan karakter seorang muslim. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak kemarin kita katakan, sholatnya untuk Allah, puasanya untuk apa? Allah, hajinya untuk Allah, zakatnya untuk Allah. Giliran nyari jodoh perginya ke dukun. Giliran pengen rizki perginya ke kuburan. Ini tauhid apa bukan? Bukan tauhid. Jadi yang diinginkan oleh Islam adalah kita memurnikan seluruh ibadah kita. Tanpa terkecuali hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini prinsip yang tidak bisa ditawar. Jadi yang dituntut oleh kaum muslimin adalah menyerahkan seluruh ibadah kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, doa kita. Permohonan kita untuk mendapatkan kesehatan, permohonan kita untuk mendapatkan rizki, rasa takut kita, rasa cinta kita, semua ibadah ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah sering kita ucapkan dalam salat. Inna salati, apa? Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, apa? Lillahi rabbil alamin.
Apa jajal artinya? Inna salati. Sesungguhnya apa? Salat. Wa nusuki. Ada yang mengatakan ibadah, ada yang mengatakan sembelihan. Wa mahyaya. Hidupku. Wa mamati. Matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Kayak gitu. Apa yang diucapkan di mana? Di lisan. Ketika apa? Salat. Tapi prakteknya mati urip melu. Prakteknya beda maning. Ayat yang dibaca dalam sholat, mati dan hidup untuk Allah, praktek keseharian beda lagi. Loh gimana? Itu namanya kontradiksi. Itu namanya bertolak belakang. Kamu dalam sholat berikrar bahwasannya hidupmu dan matimu untuk Allah. Tapi giliran praktek di lapangan mati urip melu. Mbuh sapa. Maka ini perlu kita cek ya. Ternyata banyak. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan bertolak belakang dengan apa yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kembali kepada tadi. Beda antara ibadah kita dengan ibadah kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin mereka tidak mentauhidkan Allah. Tidak memurnikan ibadah mereka untuk Allah semata. Sedangkan kita berusaha untuk memurnikan seluruh ibadah kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah menyembah sesembahan kita dan kita tidak mau menyembah sesembahan mereka. Dan yang senada dengan ayat ini banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Yunus ayat 41. Dalam surat Yunus ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antum bari'una mimma a'mal." Kalian wahai kaum musyrikin berlepas dengan apa yang aku kerjakan. Artinya tidak ada hubungan antara kami dengan kalian. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku juga berlepas dari apa yang kalian kerjakan. Jadi benang merahnya itu jelas antara hitam dan apa? Putih. Ini dalam peribadahan kita harus jelas ya. Jangan sampai ada warna apa tadi? Abu-abu. Ya. Kalau sudah antara tauhid dan syirik, itu antara hitam dan apa? Antara hitam dan apa? Putih. Kalau sudah tauhid dan apa? Syirik. Tidak ada warna apa? Abu-abu. Antara sunnah dan bid'ah juga seperti itu. Hitam dan apa? Dan putih. Tapi kalau dalam masalah lain, yang kaitannya bukan masalah tauhid dan syirik atau sunnah dan bid'ah, mungkin masih ada toleransi di situ. Seandainya dalam permasalahan-permasalahan yang masing-masing punya dalil, dalam perbedaan pendapat masalah fikih yang masing-masing punya dalil, permasalahan istihadiyah, maka ini lain masalah. Ya, ini. Kemudian Ustaz, bukankah tadi yang sudah kita katakan, ada di antara orang-orang musyrikin yang kemudian masuk Islam? Iya enggak? Contohnya siapa tadi? Umar. Terus? Abu Sufyan. Terus? Ikrimah. Terus? Khalid bin Walid. Terus? Banyak banget loh. Iya, siapa lagi ya? Khalid bin Walid. Terus? Hamzah, betul. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Mereka kan orang-orang musyrik yang kemudian akhirnya juga menyembah Allah. Kenapa dalam ayat ini dikatakan wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah? Khusus 4 orang. Kalau yang lain akan menyembah? Bisa jadi. Ada 2 jawaban. Kata para ulama, jawaban yang pertama, maksud dari ayat ini adalah kaum kufar secara umum. Kaum kufar secara apa? Umum. Bukan apa? Bukan person-personnya. Karena kalau person-personnya ada di antara mereka yang kemudian masuk apa? Masuk Islam. Tapi secara umum mereka akan terus berada dalam apa? Kekufurannya. Kalau misalnya kita presentasikan antara orang kafir yang masuk Islam sama orang kafir yang tetap kafir, lebih banyak mana? Tetap kafir. Berarti ini secara apa?
umum. Secara umum orang kafir itu tidak akan apa? Masuk Islam. Tapi mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entah sampai berapa. Tapi kalau diprosentasekan jelas lebih banyak yang apa? Yang tidak. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Dia akan mati dalam keadaan apa? Kafir. Ya. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Adapun orang-orang yang kafir kemudian ditakdirkan oleh Allah untuk masuk Islam, maka ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Ini penafsiran dari ayat yang ketiga dari surat Al-Kafirun. Dan ayat ini sebagaimana telah kita isyaratkan di awal tafsir, ayat ini juga mengandung larangan buat orang-orang kafir untuk ikut-ikutan menyembah Allah selama mereka belum mengucapkan apa? Syahadat. Ya. Ayat ini secara tidak langsung juga melarang orang-orang kafir untuk apa? Ikut-ikutan menyembah apa? Allah selama mereka belum apa? Belum bersyahadat. Kenapa? Kenapa? Masa melu-melu roleh? Lho padane ana wong Konghucu masuk sini ikut sholat. Nah, belum masuk Islam ikut apa? Ikut sholat. Boleh enggak? Hah? Kira-kira ada manfaatnya enggak buat mereka? Jawabannya enggak boleh. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. Jadi sekalipun mereka ikut-ikutan sholat di sini, itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak akan apa? Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami datangkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi amalannya orang kafir walaupun besar. Walaupun banyak. Pada hari kiamat akan jadi apa? Debu. Nas'alullah salamu wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Walaupun mereka baik Ustaz. Walaupun mereka baik. Makanya kemarin dulu pernah kita contohkan dengan kematiannya siapa? Lady Diana. Dengan kematiannya Lady Diana sebagian kaum muslimin apa? Melakukan sholat gaib. Sebagian kaum muslimin di Indonesia sholat gaib. Buat siapa? Lady Diana. Lady Diana itu Islam atau kafir? Katanya Ustadz isunya setelah pacaran sama siapa? Fayed ya. Al-Fayed ya. Katanya pernah pakai kudung. Pernah pakai kudung tapi ngisore dhuwur banget. Mana buktinya bahwasanya dia sudah masuk Islam? Mana kapan mengucapkan syahadat ya. Jadi secara asal orang Nasrani dia belum masuk Islam, ya dia dihukumi sebagai Nasrani. Kecuali kalau misalnya sudah menyatakan terang-terangan dia masuk apa? Islam. Ya. Mana buktinya dia sudah masuk Islam? Makanya ketika ada kaum muslimin di Indonesia yang nyolati gaib Lady Diana, ini menunjukkan bahwasanya akidah kaum muslimin di Indonesia masih banyak di antara mereka yang rapuh. Tidak paham. Bahwasannya orang-orang kafir sebanyak apapun amal kebaikan yang mereka lakukan, selama mereka belum masuk Islam, amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun baik Ustaz, walaupun baik. Makanya masuklah ke dalam agama apa? Islam. Kalau ingin amalannya apa? Diterima. Loh, dia kan orangnya baik Ustaz. Ini kan alasannya, suka bantu. Konon, sebagaimana diceritakan dalam apa? Media massa, suka bantu ke sana, bantu kemari, jiwa sosialnya tinggi. Iya, walaupun jiwa sosialnya tinggi, selama dia belum bersyahadat, maka amal kebajikannya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kejadian yang dialami oleh salah seorang dermawan pada zaman jahiliyah yang bernama
Ibnu, aduh kelalen kabeh. Ibnu Jud'an. Siapa? Ibnu Jud'an. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, dalam sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyyati yasilur rahima wa yut'imul miskin." Wahai Rasul, Ibnu Jud'an, seorang yang di zaman jahiliyah terkenal suka menyambung tali silaturahmi dan senang memberi makan kepada kaum fakir. Fahal dzaka nafi'uh? Apakah kebaikan-kebahagiaan sosial dia akan bermanfaat untuk dia di hari akhirat? Pertanyaannya Aisyah kepada Nabi SAW mirip dengan Lady Diana. Lady Diana berbuat baik kepada orang lain, tapi kira-kira bermanfaat nggak buat Lady Diana? Ditanya oleh Aisyah kepada Nabi SAW, Ibnu Jud'an baik, punya kegiatan sosial, wahai Rasul, terkenal dermawan, terkenal ramah. Apakah dia akan memetik manfaat dari kebaikan sosial yang dia lakukan? Kata Nabi SAW, la yanfa'uh. Tidak bermanfaat untuk dia sama sekali. Karena dia tidak masuk Islam. Makanya kalau ingin amalan kita bermanfaat buat kita, harus pegang kuncinya. Apa kuncinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika saya menyampaikan materi ini, terjadi perdebatan antara suami istri. Ya. Di salah satu negeri barat. Nah, karena kebetulan ini ceramah sampai ke barat juga. Sampai ke Jerman. Ya, kebetulan ada keluarga Jerman, sebuah keluarga di Jerman yang ikut mendengarkan pengajian ini lewat internet. Antara suami istri ini debat. Masa sih orang kafir tuh baik kayak gitu, ndak akan apa? Mendapatkan manfaat gimana sih? Istrinya, enggak, itu jelas kok disebutkan oleh Ustadz. Nah, loh, saya yang nyebutkan, ini Al-Quran. Yang katakan sini Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kalau Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak apa? Tidak mengatakan seperti itu. Mana berani saya mengatakan seperti itu? Ini kata Allah dalam Al-Quran, kata Rasul SAW dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, bukan saya yang ngarang. Ya. Dan kewajiban seorang muslim ketika mendengar ayat, hadis adalah apa? Sami'na wa ata'na. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan sebuah pengumuman. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan dari kaum muslimin dan muslimat, pembangunan tahap keempat dari pondok pesantren kita Tunas Ilmu di Kedung Buluh berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembangunan lantai dasar. Sudah menyelesaikan pembangunan lantai dasar dan sekarang sedang merangkak untuk membangun lantai 2. Untuk laporan sementara pemasukan dan pengeluaran bisa panjenengan baca di website tunasilmu.com. Di dalam website tunasilmu.com silahkan bisa dibaca di sana pemasukan dan pengeluarannya. Sekarang kita akan melanjutkan pembangunan lantai yang kedua. Semoga Allah memudahkan proyek kebaikan ini. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Kalau pertanyaan pertama nanti ya. Pertanyaan yang kedua dulu. Dalam surat An-Nisa ayat berapa? 150, 150, 151 disebutkan orang yang kafir yang sesungguhnya adalah orang kafir yang beriman dengan sebagian agama dan tidak beriman dengan sebagian yang lain. Ini contoh konkretnya kayak apa? Contoh konkretnya kayak orang beriman dengan kewajiban sholat. Kemudian dia tidak beriman dengan kewajiban haji. Padahal dua-duanya sama-sama satu paket dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya dalam ayat lain disebutkan dalam ayat udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam dengan apa?
dengan sempurna, dengan keseluruhan. Jadi manakala ada orang yang beriman dengan sebagian ajaran Islam, kemudian dia kafir dengan sebagian yang lain, maka ini tidak dianggap sebagai orang Islam. Dianggap sebagai orang non-muslim. Dan bisa jadi masuk ke dalam orang-orang yang kafir murtad. Kalau dari awalnya dia memang sudah beragama Islam, cuman kemudian di tengah jalan dia mengingkari sebagian dari ajaran apa? Islam. Yang lain silahkan. Ya. Orang-orang kafir, apakah akan memetik manfaat dari amal kebajikannya di dunia? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau di akhirat tidak akan. Kalau di dunia mungkin bisa jadi dia memetik karena kebaikan dia, kemudian dia akan dibaiki oleh orang lain. Mungkin. Ya. Tapi kalau balasan di akhirat tidak akan pernah. Berdasarkan ayat yang tadi saya sampaikan dan masih banyak ayat yang lainnya yang senada dengan ayat ini. Jadi orang kafir mungkin bisa memetik manfaat kebajikan di mana? Di dunia. Karena dia berbuat baik, akhirnya orang apa? Berbuat baik sama dia. Karena dia senyum, akhirnya dia apa? Disenyumi sama orang lain. Itu bisa jadi. Tapi ini di mana? Di dunia. Kalau di akhirat, tidak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.